Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Aryana Radisti, biasa dipanggil Radisti. Aku dari Prodi Ilmu Hukum kelas C. Dan di sini aku ingin menjelaskan di dalam film BPUPKI yang sudah aku ringkas. Pada poin pertama, pada tahun 1944, kedudukan tentara Jepang di medan perang Pasifik makin terdesak. Mengapa sedemikian? Karena di berbagai medan pertempuran Jepang pada saat itu rakyat Indonesia mengalami sebuah pemberontakan kepada Jepang. Dan pada saat itu pula Jepang itu masih berusaha untuk mempertahankan kedudukannya di Indonesia. Maka dari itu Jepang memberi sebuah menjanjikan sebuah kemerdekaan di kemudian hari untuk negara Indonesia. Dan pada saat itu pula pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintahan Jepang di Jawa dipimpin oleh Seiko Shikan Fumaki Harada dan membentuk sebuah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang diangkat sebagai ketua BPUPKI ialah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat yang dibentuk oleh dua ketua muda, yaitu seorang Jepang. Dan anggotanya 60 orang dan ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Tugas BPUPKI adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu ada beberapa tenaga kerja. Yang pertama, panitia perumus terdiri atas 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai juga oleh Insinyur Soekarno. Dari sini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. M.R. Supomo. Yang ketiga, panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kemudian keempat, panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Adi Kusno Cokro Suyoso. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Setelah panitia terbentuk, BPUPKI segera mengadakan sidang yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Dan tahap pertama ini dibicarakan masalah dasar negara. Beberapa orang tokoh yang berpidato untuk mengusulkan konsepsi yaitu M.R. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Prof. M.R. Supomo. Pada 29 Mei 1945, M.R. Muhammad Yamin berpidato dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dan 5 asas ini berisi: pada 31 Mei 1945, Prof. Dr. M.R. Supomo berpidato tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yang berisikan 5 asas juga, yaitu dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno tampil berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang juga terdiri atas 5 asas, yaitu kelima asas itu atas petunjuk seorang ahli bahasa oleh Insinyur Soekarno diberi nama, kemudian disusulkan dijadikan dasar negara Pancasila. Dalam masa sidang belum sepakat mengenai dasar negara Indonesia dan ditunda sampai bulan Juli. Sambil menunggu masa sidang berikutnya, maka 9 orang BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan ke 9 orang. Panitia kecil yang biasa dipanggil panitia 9 terus bekerja keras merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengandung asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Selesai pada 22 Juni 1945 dan perumusannya disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalam Piagam Jakarta alinea keempat dirumuskan 5 asas falsafah negara Indonesia merdeka. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan terutama mengenai rumusan Pancasila kemudian dijadikan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut masa sidang kedua yang dilakukan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang ini dibahas rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno menyetujui bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar diambilkan dari Piagam Jakarta. Dan panitia perancang membentuk lagi panitia kecil. Pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar kepada sidang, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, masyarakat Indonesia merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar dalam kurung batang tubuh. Akhirnya sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerja panitia itu. Setelah itu, BPUPKI berhasil. Lalu pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Itu adalah ringkasan dari film yang aku tonton tentang sidang BPUPKI dan perumusan Pancasila. Selanjutnya saya akan melakukan survei analisis sosial lagi mengenai Pancasila.
Alfi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya angkatan 2023. Oke. Kakak ini tahu kan pasti Pancasila? Ya. Apa itu Kak Pancasila? Pancasila itu menurutku ini sebagai dasar dari kita berdeka lama di Indonesia. Jadinya Pancasila ini sebagai asas yang paling dasar dan paling kita acui, paling kita sebagai acuan untuk berdeka lama di negara kita sendiri. Pancasila kan ada 5 sila nih. Ya. Sebutkan dong Kak. Oke, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk persilanya kan ada lambang. Ya. Kakak tahu nggak? Tahu? Untuk lambang yang pertama itu dilambangkan dengan bintang. Oke. Kemudian yang kedua itu rantai, yang ketiga itu pohon beringin, yang keempat itu kepala banteng, dan yang kelima itu padi dan kapas. Terima kasih ya Kak. Oke.